Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah kisah cerita Dewa Kegelapan. Bab 6. Bagaimana menurut Anda, apakah sumber ginjal merupakan masalah terbesar? Ini harus cocok untuk dicocokkan, sesuai, sulit ditemukan. Ini bukanlah masalah yang perlu dipertimbangkan oleh Hu Yidao. Dia hanya memikirkan Ji Fei di dalam hatinya, dan setelah memberikan penjelasan, dia segera pergi. Di luar bangsal, Su Min meraih Hu Yidao dan berkata, "Cepat hubungi dermawanmu." Oke, Hu Yidao dengan bersemangat mengeluarkan ponselnya dan hendak menelepon. Bagaimana pemeriksaannya? Suara Ji Fei tiba-tiba terdengar di sampingnya. Dermawan, Hu Yidao dan Su Min berteriak, dengan ekspresi gembira dan mata basah. Kakak Hu Sugeyao memeluk lengan Ji Fei dengan penuh semangat, terlihat sangat penuh kasih sayang. Perasaan sebenarnya terungkap dan keintiman menjadi sangat dekat. Ji Fei sedikit terharu di dalam hatinya. "Jangan panggil aku seperti itu, tidak baik orang lain mendengarmu. Panggil saja aku Ji Fei." Hu Sugeyao memeluk lengan Ji Fei dan memandang orang tuanya. "Aku baru saja mengatakan bahwa kakak laki-laki tertua sangat santai." Hu Yidao dan Su Min mengangguk berulang kali. Ji Fei menunjuk ke sudut tangga. "Kapan saya bisa dioperasi? 3 hari akan baik-baik saja. Kuncinya adalah sumber ginjalnya. Kita butuh ginjal yang cocok." "Ini tidak masalah. Persiapkan saja dirimu dalam beberapa hari ke depan. Pasti sudah ada sumber ginjalnya." "Hu Yidao, saya akan berada di kota Ninghai selama beberapa hari ke depan. Saya akan pergi setelah saya sembuh. Siapakah Li Boyang ini bagi Anda?" "Ayah mertuaku, Li Ruoxi adalah istriku. Saudaraku, apakah kamu sudah menikah?" Mata Hu Sugeyao menunjukkan penyesalan. Wajahnya memerah, dan dia hampir menangis saat itu juga. Ji Fei mengangguk dan melihat seseorang datang. "Kita akan membicarakannya nanti. Lain kali kamu bertemu denganku, anggap saja kamu tidak mengenalku." Berbalik dan pergi, Hu Sugeyao masih ingin berbicara, tapi Su Min menahannya. Pasangan itu saling memandang, mengangguk dan segera pergi. Ada rasa misteri yang lebih tak terlukiskan terhadap Ji Fei di hatiku, dan tentu saja aku semakin kagum. Mengenai pemikiran putri mereka, pasangan itu merasa di luar jangkauan. Di mata mereka, Ji Fei adalah dewa. Hu Sugeyao sedikit kecewa dan mengikuti orang tuanya dengan mulut cemberut, seolah dia telah kehilangan barang paling berharga. Sejak dia diselamatkan, Ji Fei adalah pahlawan di hatinya dan pangeran tampan dalam mimpinya. Saya merasa kecewa ketika mendengar tentang pernikahan tersebut. Di bangsal, saat Ji Fei masuk, Jin Lingbin dan Li Fufeng ada di sana. "Oh," Li Fufeng mencibir, "itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipasarkan." Ji Fei mengabaikannya dan menatap Li Ruoxi. "Kapan operasinya akan dilakukan?" 3 hari kemudian, Li Fufeng memutar matanya dan melangkah maju. "Ji Fei, kamu dari keluarga Li, kan?" Ji Fei mengangkat alisnya. "Ya, seperti kata pepatah, menantu adalah anak laki-laki yang datang ke rumah. Paman saya membutuhkan sumber ginjal untuk transplantasi ginjal. Sebagai anak, Anda harus berkewajiban, bukan?" Setelah Li Fufeng selesai berbicara, dia ingin tertawa dan menatap Jin Lingbin. Jin Lingbin juga langsung tertawa terbahak-bahak, kehilangan ginjalnya, dan kemudian ditipu lagi. Ini hanyalah pengkhianatan yang paling mengagumkan dalam sejarah, dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Ji Fei tidak berbicara, tapi menatap Li Ruoxi. Menunggu sikapnya, meskipun Li Ruoxi memandang Ji Fei dengan wajah jelek, dia segera menggelengkan kepalanya. "Tidak, Ji Fei menyelamatkan hidupku dan menggunakan uang untuk mengobati penyakit ayahku. Aku tidak bisa mendonorkan ginjal lagi." Jiang Qing juga mengangguk. Tidak lagi, ekspresi Ji Fei tetap tenang, tapi hatinya dipenuhi pasang surut. Li Ruoxi telah lulus ujian, dan ini juga merupakan ujiannya untuk Li Ruoxi. Jika mereka semua setuju, maka maaf, persahabatan telah berakhir. Karena Anda adalah orang yang baik, Anda harus diberi penghargaan. Saya akan mengatasi masalah ginjalnya. "Benar, lebih cocok bagimu untuk menyelesaikannya." Setelah Li Fufeng selesai berbicara, dia memandang Jin Lingbin. Banyak orang miskin menjual ginjalnya untuk membeli iPhone. Penjaga keamanan seperti dia mungkin adalah orang paling miskin yang pernah ada. Haha, ketika dia selesai berbicara, dia menoleh ke belakang dan tertawa. Untuk meninggalkan kesan yang baik di depan keluarga Li Ruoxi, Jin Lingbin tidak tertawa. "Lebih baik saya menghubungi Anda tentang sumber ginjalnya. Kualitas ginjal yang diberikan kepada paman harus terjamin." Jika Jin Lingbin tidak mengajukan permintaan seperti itu untuk pertama kalinya,
mungkin di mata Li Ruoxi, dia adalah orang yang jujur. Namun karena permintaan itu, dia merasa semakin menjijikan. Munafik, tak tahu malu. Aku akan menyelesaikan ini, Ji Fei menekankan. Li Ruoxi, yang sudah mudah tersinggung, menjadi sangat marah sekarang. Sudah cukup, Ji Fei, apakah kamu harus menilai dirimu sendiri? Jangan melakukan hal-hal yang tidak mengukur kemampuanmu sendiri. Ji Fei ingin membantah, tapi melihat ekspresi marah Li Ruoxi dan akhirnya menelannya. Namun, senyuman dalam melintas di matanya, menyapu Jin Lingbin dan Li Fufeng, terutama di sekitar pinggang Li Fufeng. Li Fufeng memiliki senyuman di matanya. Ruoxi, kamu berkencan dengan Tuan Jin, dan aku akan menjaga ayahmu di sini. Seluruh tubuh Li Ruoxi dipenuhi rasa gugup, sudah terlambat baginya untuk menghindari Jin Lingbin. Namun, memikirkan bantuan Jin Lingbin sebelumnya dan kebutuhan untuk menyelesaikan masalah sumber ginjal, dia harus menerima konsekuensinya. Dia hanya bisa gigit jari dan berkata dengan wajah terbakar, Tuan Muda Jin, ayo pergi. Ketika Li Ruoxi mengatakan ini, hatinya menjadi rumit. Dia diam-diam menatap Ji Fei, dengan pengingat di matanya bahwa dia ingin Ji Fei melindunginya. Sekarang dia hanya bisa berharap Ji Fei mengerti dan berdiri untuk menghentikannya. Ji Fei berkata, kemana harus pergi? Aku akan pergi bersamamu. Kamu pikir kamu ini siapa? Kenapa kamu harus menemani Ruoxi dan Tuan Muda Jin? Suami Li Ruoxi, apakah ini cukup? Ji Fei maju selangkah dan menatapnya dengan dingin. Li Fufeng merasa seperti sedang ditatap oleh mangsa. Seluruh tubuhnya dingin dan tanpa sadar dia mundur. Berpikir bahwa Ji Fei mampu menangkap Li Ruoxi yang jatuh dari lantai 49 dengan keterampilan seperti itu, dia menunjukkan rasa takutnya. Jin Lingbin awalnya penuh ekspektasi, namun dikecewakan oleh Ji Fei dan sangat tertekan. Ruoxi, aku akan mencari sumber ginjalnya dulu, dan kita akan membicarakannya nanti. Mendengus, kamu sedang menunggu ini, kamu pecundang. Li Fufeng mendengus dingin dan mengikuti Jin Lingbin pergi. Ji Fei mengira Li Ruoxi akan marah dan siap marah. Tapi Li Ruoxi merendahkan suaranya dan berinisiatif mengatakan, terima kasih. Berpikir jika Ji Fei tidak menghentikannya, aku mungkin. Ji Fei tersenyum naif, kamu adalah istriku, dan melindungimu adalah hal yang harus aku lakukan. Li Ruoxi memutar matanya, perasaan baiknya menghilang, dan dia bahkan merasa sangat tersesat. Yang lain mencari pangeran menawan, tapi yang saya cari adalah pecundang. Bahkan perlindungan barusan hanya didasarkan pada anggota tubuh yang berkembang dengan baik. Siapa yang meninggalkan uang ini? Jiang Qing membuka tas arsip dan bertanya dengan heran ketika dia melihat 100.000 di dalamnya. Li Ruoxi teringat, Dr. Hu Yidao, bagaimana kamu bisa meminta ini? Kami tidak punya uang untuk diberikan kepada orang lain, dan kami sudah menyesal. Ji Fei diam-diam mengagumi Hu Yidao dan istrinya dan mengingat kebaikan mereka dari lubuk hatinya. Berikan saja. Lagi pula, ayah sakit dan butuh uang untuk membeli suplemen nutrisi. Berpikir bahwa meskipun Anda punya banyak uang, mereka mungkin tidak berani mengeluarkannya, jadi cara ini lumayan. Li Ruoxi memelototi Ji Fei. Mereka memberikan ini kepada Jin Lingbin demi dia. Bagaimana kita bisa menerimanya? Ruoxi benar, kita tidak bisa meminta uang Dr. Hu. Jiang Qing, yang pada dasarnya baik hati, tidak ingin memanfaatkan orang lain. Ji Fei tersenyum. Dr. Hu memberi uang, belum tentu tergantung wajah siapa. Cukup, Anda tidak ingin mengatakan bahwa Anda mengundang Dr. Hu, kan? Li Ruoxi berteriak untuk berhenti. Aku mengundangmu ke sini, Ji Fei menahan kata-katanya. Li Ruoxi tidak berkata apa-apa lagi, di luar rumah sakit. Jin Lingbin terlihat sangat jelek setelah menelepon. Ayahnya memberitahunya bahwa Hu Yidao tidak diundang oleh keluarga Jin. Meskipun dia baru saja memikirkannya, dia tetap merasa tidak senang setelah mendengarnya dengan telinganya sendiri. Untungnya, semua pujian diberikan kepada diri saya sendiri. Tuan Jin, bagaimana Anda akan menangani sumber ginjalnya? Li Fufeng bertanya ragu-ragu. Bagaimana menurutmu? Bab 7 siapa yang memenuhi siapa? Ji Fei, ikut aku. Di pintu masuk rumah sakit, Ji Fei yang baru saja kembali dari membeli makan malam, dihentikan oleh Li Fufeng. Sudut bibir Ji Fei melengkung. Aku akan turun segera setelah aku mengantarkan makanan. Li Fufeng mencibir dan menyingkir. Dia sangat percaya diri dan Ji Fei harus patuh. Setengah jam kemudian, mobil Li Fufeng berhenti di sebuah bangunan pabrik bobrok di pinggiran kota, dan di dalam gelap gulita. Namun Ji Fei dengan jelas melihat 7 orang bersembunyi di dalam. Ada yang membawa tali, ada yang membawa karung, dan ada yang membawa tongkat karet. Ji Fei mencibir dalam hatinya dan dengan sengaja berpura-pura gugup.
Apa yang akan kamu lakukan? Li Fufeng menoleh untuk melihat Ji Fei. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu babi? Kamu bahkan tidak tahu apa yang kamu lakukan. Ji Fei sengaja gemetar. Kamu, apakah kamu berencana melakukan sesuatu yang kotor? Bagaimana menurutmu? Haha, Li Fufeng tertawa terbahak-bahak. Apakah menurutmu menjadi menantumu semudah itu? Aku ingin meminjam ginjalmu hari ini. Anda, Ji Fei berpura-pura pucat dan penuh ketakutan. Tunggu saja sampai kamu kehilangan ginjalmu, lihat istrimu dipermainkan, dan selingkuhlah di kepalamu. Li Fufeng menjadi lebih arogan dan bangga. Di matanya, Ji Fei bodoh. Bodoh sekali, tiba-tiba, Li Fufeng merasakan mati rasa di pinggangnya. Tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara, wajahnya kaget. Tapi Ji Fei tersenyum dan berkata, jangan takut, aku akan meminjamkanmu ginjalmu sebentar. Suara mendesing, seluruh tubuh Li Fufeng terasa dingin dan dingin. Li Bo yang itu pamanmu? Apa maksudnya jika kamu mendonorkan ginjal? Wajah Li Fufeng pucat dan dia mengompol dan kencing. Kata-kata Ji Fei membuatnya bercanda. Kalian pasti pasangan yang serasi, terima kasih sebelumnya. Li Fufeng menitikkan air mata. Dalam hatiku, aku menelepon kakek Ji Fei dan ingin memohon belas kasihan, tapi aku tidak bisa. Saat berikutnya, ledakan, Ji Fei mengusir Li Fufeng seperti ayam. Berdebar, begitu Li Fufeng jatuh ke tanah, 7 orang yang bersembunyi di kegelapan bergegas mendekat, menutupi kepala mereka dengan tas, dan kemudian mulai melepas celana Li Fufeng. Kepala Li Fufeng tertutup, dia tidak bisa melihat wajahnya, dan dia tidak bisa berteriak. Meski feses dan urinnya mengalir keluar dan baunya sangat menyengat, ke-7 orang itu tetap tidak menunjukkan belas kasihan. Sial, pengecut sekali. Cepatlah, ini menjijikkan. Lain kali lakukan pekerjaan seperti ini saat cahayanya lebih baik. Ke-7 orang itu buru-buru membuka usus Li Fufeng, mengeluarkan ginjalnya, memasukkannya ke dalam tas, dan segera pergi. Ji Fei duduk di dalam mobil dengan cibiran di wajahnya dan merekam seluruh proses dengan telepon night vision-nya. Turun dari mobil dan berdiri di tempat Anda berada. Keluar, begitu dia selesai berbicara, seorang wanita mengenakan pakaian dan celana kulit muncul di depan Ji Fei. Rambutnya diikat menjadi ekor kuda, dan sosoknya seksi dan liar. Raja Naga, Phoenix, apakah kamu tidak ingat apa yang aku katakan? Raja Naga, maafkan aku, Feng Huang memandang Ji Fei dengan ekspresi penuh tekad. Siapa di sini? Hanya aku. Mereka memintaku untuk membantumu secara diam-diam. Orang-orang sialan ini, seluruh tubuh Phoenix menegang. Tetaplah di sini saat kamu datang. Lindungi kedua ginjal yang baru saja diambil dan gunakan dalam 3 hari. Jangan sampai Li Fufeng mati. Terima kasih, Raja Naga. Wajah Phoenix menunjukkan keterkejutan. Ji Fei pergi dengan santai. Ada banyak hal yang tidak nyaman untuk ditangani saat ini, jadi alangkah baiknya jika memiliki asisten Phoenix. Tentu saja, dia juga tahu apa yang dipikirkan Phoenix, tapi dia sudah menikah sekarang. Tuan Jin, ginjalnya telah diperoleh. Tetapi kami telah membuang orang itu ke sungai. Di sisi lain, Jin Lingbin berada di atas perut wanita itu, dengan gambaran Li Ruoxi di benaknya, sangat bersemangat, jaga saja. Saya tidak menanyakan prosesnya dengan hati-hati dan segera menutup telepon. Dia tidak berpikir untuk menghubungi Li Fufeng untuk memverifikasi situasinya. Ketika Ji Fei tiba di rumah sakit, dia menerima pesan dari Phoenix. Ginjalnya dilindungi dengan sangat serius dan tidak tergerak untuk saat ini. Li Fufeng diselamatkan olehnya dan tidak hidup untuk saat ini ke rumah sakit dalam 3 hari. Ji Fei memutar matanya. Phoenix telah melakukan cukup banyak pekerjaan rumah, memiliki pemahaman menyeluruh tentang situasinya, dan telah mengerahkan segalanya. Dia tidak repot-repot menjawab dan mengabaikannya saja. Kembali ke bangsal, Li Ruoxi menoleh ke samping, tidak ingin melihat Ji Fei. Jiang Qing berdiri dan berkata, Ji Fei, apakah kamu belum makan? Kami meninggalkan beberapa untukmu. Hati Ji Fei menghangat. Terima kasih, Bu. Jiang Qing tersipu ketika dia dipanggil ibu untuk pertama kalinya dan menyerahkannya kepada Ji Fei. Ji Fei mengambilnya dan mulai memakannya dengan lapar. Dia sangat lapar. Jiang Qing menasihati, makan perlahan, jangan terburu-buru. Ji Fei masih makan dengan cepat dan enak. Jiang Qing menghela nafas dalam hati. Dia adalah anak sungguhan, tapi... Ji Fei, keluarlah bersamaku sebentar. Li Ruoxi melihat Ji Fei selesai makan dan memimpin untuk keluar. Ji Fei menelan suapan nasi terakhir dan keluar dengan membawa kotak itu. Di sudut rumah sakit, wajah Li Ruoxi serius dan dia tetap diam.
Setelah beberapa lama, aku mengangkat kepalaku. Saya pikir Ji Fei akan gugup, tetapi ternyata mata Ji Fei tenang, menatapnya seperti kakak laki-laki tetangga, dan hatinya terasa hangat. Ji Fei, terima kasih telah menggunakan uang itu untuk mengobati penyakit ayahku. Apa yang kamu bicarakan? Itu ayahku juga. Li Ruoxi ingin menekankan bahwa bukan itu masalahnya, tapi kemudian menahan diri. Aku berhutang banyak budi pada Jin Lingbin karena telah memperlakukan ayahku kali ini, dan aku tidak bisa membalasnya. Jadi, di tengah jalan, Li Ruoxi tidak dapat berbicara lagi. Wajahnya sangat merah hingga meneteskan air. Wajah Ji Fei memucat, jadi kamu harus membayar dengan tubuhmu. Li Ruoxi sangat malu hingga dia ingin merangkak ke dalam celah di tanah. Jangan khawatir, aku akan menceraikanmu dulu dan mentraktirmu 1 juta yuan, dan aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membayarmu kembali. Jika kamu benar-benar tidak dapat membayarnya kembali, aku harus membayarmu kembali di kehidupan selanjutnya. Ji Fei sangat terkejut di dalam hatinya. Dia tidak menyangka Li Ruoxi menjadi begitu kuat dan siap mati untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Memikirkan lompatan sebelumnya dari gedung, ini memang karakternya. Dia tersenyum diam-diam di dalam hatinya. Sepertinya dia telah banyak membantu Jin Lingbin, dan itu benar-benar membuat Li Ruoxi merasa bahwa semuanya adalah bantuan Jin Lingbin. Memikirkan 2 ginjal, Jin Lingbin akan menangis. Lalu jika aku banyak membantumu seperti Jin Lingbin, apakah aku harus memberikan kompensasi dengan tubuhku? Itu berbeda. Mengapa? Kami adalah satu keluarga. Jika Anda memiliki kemampuan itu akan menjadi berkah bagi saya. Setelah Li Ruoxi selesai berbicara, senyuman sedih muncul di matanya. Sungguh mimpi yang jauh dan indah, hal itu tidak akan pernah bisa dicapai. Tentu saja, kesalahpahaman tentang Ji Fei ini membuatnya semakin terhina. Dia berharap dia bisa mati sekarang untuk menunjukkan kesetiaannya. Ji Fei merasa masam di hatinya. Saya mengerti, tidak perlu berterima kasih kepada Jin Lingbin untuk ini. Dia tidak melakukan apapun. Ji Fei, aku sudah cukup mendengar. Aku tidak ingin mendengar ini lagi. Li Ruoxi merasa mimpi di hatinya barusan seperti kaca mobil, langsung retak menjadi jaring laba-laba dan pecah berkeping-keping. Berbalik, dia pergi dengan marah. Ji Fei berdiri diam dan tidak bergerak. Keluar, setelah kata-kata itu keluar, Zhang Bo dengan gugup berjalan keluar dari sudut. Melihat Ji Fei, dia ingin berbicara, tetapi dia tidak tahu caranya. Awalnya itu hanya tebakan. Setelah menganalisis orang-orang di sekitar Li Boyang, Ji Fei adalah yang paling tidak dihargai dan paling mungkin, jadi dia selalu ingin memverifikasinya. Tanpa diduga, meski dia bersembunyi dengan baik, dia akan ketahuan. Lakukan apa yang harus kamu lakukan, jangan membicarakan hal lain, jangan khawatir. Ji, Tuan Ji, aku ingat, manajemen RS Pok Oi sudah bagus, tapi harus lebih tegas, jangan mempengaruhi yang berantakan dan orang yang berantakan. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Dahi Zhang Bo dipenuhi keringat, dan ketika dia memikirkan panggilan telepon Jin Lingbin yang tidak mengizinkan Li Boyang dirawat, rasa dingin menjalar di punggungnya. Bab 8 kami tidak mentraktir hari ketiga. Zhang Bo telah menyiapkan ruang operasi terbaik, tim medis terkuat, dan rencana pengendalian risiko paling cermat. Karena aku tahu, aku takut, saya menghormati dan takut pada Ji Fei dari lubuk hati saya. Hu Yidao juga mengadakan pertemuan dengan staf medis sehari sebelumnya untuk merumuskan rencana bedah khusus, dan dia datang lebih awal hari ini. Jiang Qing berbisik, Ruoxi, hubungan Jin Lingbin sungguh tidak sederhana. Jika bukan karena dia, bagaimana dia bisa menganggapnya begitu serius? Li Ruoxi menjadi semakin kesal. Dia memandang Ji Fei dan menemukannya berdiri di tepi, menatap ibu dan anak perempuan mereka dengan senyum naif. Ini membuatnya hampir marah. Bukankah dia punya harga diri sebagai seorang pria? Tidak bisakah kamu melihat situasinya dengan jelas? Ruoxi, tapi aku tetap ingin mengingatkanmu bahwa kamu adalah anggota keluarga, jadi jangan merusak reputasimu. Jiang Qing mengingatkan lagi. Li Ruoxi hampir menangis, tetapi dia tidak bisa memberitahu ibunya bahwa dia ingin mati untuk melindungi kesetiaannya, jadi dia hanya bisa mengatupkan bibirnya erat-erat dan tetap diam. Zhang Bo berjalan ke arah Li Ruoxi dan menatap Ji Fei dari sudut matanya. Sekarang persiapan operasinya sudah selesai. Saya ingin tahu kapan sumber ginjalnya akan dikirimkan. Kita masih perlu memeriksa kecocokannya di lokasi. Faktanya, jika dia tidak percaya pada Ji Fei, dia tidak akan bersiap untuk operasi tanpa sumber ginjal. Li Ruoxi mengangkat tangannya untuk melihat waktu. Jin Lingbin berkata bahwa itu akan diantar tepat waktu hari ini. Tapi sekarang sudah lebih dari 10 menit, dan dia sedikit cemas. Din Zhang,
Saya akan menghubungi Tuan Jin sekarang. Ia pernah bersumpah akan menyelesaikan masalah sumber ginjalnya, namun kini ia bersembunyi di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Li Ruoxi tidak lagi ingin memikirkan terlalu banyak tentang bualan Ji Fei. Dia mengeluarkan ponselnya dan hendak menelepon ketika Jin Lingbin, tampan dalam setelan jas putih, muncul di pintu masuk lift. Li Ruoxi mengira ini adalah ginjal penyelamat nyawa ayahnya, matanya dipenuhi dengan antisipasi, dan dia bergegas menemuinya, Tuan Muda Jin. Jin Lingbin sengaja datang terlambat untuk menunjukkan nilainya. Namun, dia berkata, ada kemacetan di jalan, kita terlambat. Belum terlambat, kami baru saja menyelesaikan persiapan. Li Ruoxi hanya bisa menghiburnya dengan senyuman di wajahnya. Jin Lingbin memandangi wajahnya yang tersenyum seperti mekar menjadi bunga, yang membuatnya gemetar di dalam hatinya. Harus mendapatkannya hari ini, Ruoxi, Paman akan sembuh hari ini acara yang sangat membahagiakan. Nadanya tenang dan penuh makna. Li Ruoxi segera memahami bahwa giginya terkatup rapat di bibirnya, dan dia akhirnya berbicara dengan tegas, jangan khawatir, Tuan Jin, saya pasti akan melakukan apa yang saya janjikan. Li Ruoxi melirik ke arah Ji Fei, satu-satunya harapannya adalah jika dia meninggal, Ji Fei dapat membantu merawat ayahnya sampai dia sembuh dan dipulangkan. Aku percaya padamu, wajah Jin Lingbin langsung dipenuhi senyuman. Dia melambaikan tangannya dan berkata, bawakan ginjalnya. Berpikir bahwa ini adalah ginjal Ji Fei kini telah melapor kepada penguasa neraka. Li Ruoxi kini menjadi janda dan menjadi mainannya. Dia memiliki perasaan yang berbeda dan mulai bernyanyi di dalam hatinya. Saat Li Ruoxi menerima ginjalnya, ekspresinya menjadi sangat rumit. Bersemangat, ingin sekali, betapa saya berharap Ji Fei dapat menyelesaikan masalah ini. Jika itu masalahnya, Ji Fei adalah pria luar biasa yang berdiri tegak. Dari sudut matanya, dia melihat Ji Fei menjadi semakin kecil. Mungkin perceraian dan kematian adalah takdir. Di mana Li Fufeng, Jin Lingbin bertanya karena dia telah terjerat di tempat tidur dengan bintang muda tingkat 3 selama 3 hari terakhir dan tidak memiliki kontak dengan dunia luar. Sepertinya aku tidak ingin melihat ayahku sembuh dari penyakitnya, jadi aku tidak datang. FCK, Jin Lingbin mengumpat, merasa seperti baru saja melihat hantu, lalu menoleh dengan cepat. Ji Fei masih mengenakan pakaian yang sama seperti sebelumnya, terlihat naif dan konyol. Jin Lingbin sedikit terkejut. Menurut rencananya dengan Li Fufeng, Ji Fei seharusnya sudah mati sekarang. Kenapa kamu masih di sini? Ji Fei bercanda. Tuan Muda Jin, mengapa kamu terlihat seperti baru saja melihat hantu? Mungkinkah kamu selalu memendam kebencian kepadaku karena telah merebut istriku? Jin Lingbin mengutuk dalam hatinya, bukankah dia merasa seperti baru saja melihat hantu? Hanya saja aku tidak bisa mengatakan ini. Saat ini, saya berpikir, milik siapakah kedua ginjal itu? Li Ruoxi tidak tahu apa yang terjadi, apalagi apa yang dipikirkan kedua orang itu, jadi dia sudah memberikan ginjalnya kepada Zhang Bo. Zhang Bo segera mengatur agar orang-orang dikirim untuk dianalisis, dan kemudian datang kabar bahwa mereka sangat cocok, yang membuat keluarga Li Ruoxi sangat bahagia. Tuan Muda Jin adalah orang yang mulia di keluarga kami. Tidak ada kata-kata untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami. Meskipun Jiang Qing menentang pengkhianatan Li Ruoxi terhadap Ji Fei, dia tetap berkata dengan emosional ketika dihadapkan pada bantuan Jin Lingbin. Bibi, sama-sama, inilah yang ingin aku lakukan untuk Ruoxi dengan sukarela. Aku bukan tipe orang yang hanya berbicara dan tidak menindaklanjutinya. Melihat Ji Fei, dia penuh ejekan. Li Ruoxi memikirkan bagaimana Ji Fei berulang kali mengusulkan untuk menyelesaikan masalah sumber ginjal. Semakin kecewa, Ji Fei tertawa kecil. Mata Li Ruoxi tiba-tiba melebar dan dia hendak menghentikannya. Menurutnya, kamu tidak punya kemampuan itu, menyombongkan diri saja sudah cukup memalukan. Namun salah jika tetap menyombongkan diri tanpa menghadapi kenyataan saat ini. Anda terpaksa segera mati, tidak bisakah Anda menyelamatkan diri dari masalah? Namun, Ji Fei berkata, saya benar-benar tidak dapat menyelesaikan masalah sumber ginjal. Saya sangat mengagumi Tuan Jin dalam masalah ini. Setelah mengatakan itu, dia mengacungkan 2 jempol pada Jin Lingbin dan berkata, Tuan Muda Jin luar biasa. Mendesis, Jin Lingbin menarik napas. Ini adalah pertama kalinya sejak dia bertemu Ji Fei dia begitu menghormatinya. Bingung, tapi penuh kebanggaan, senang rasanya mengetahui bahwa titik awal beberapa orang adalah titik akhir yang tidak akan pernah Anda capai dalam hidup Anda.
Tuan Muda Jin benar. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia melihat kelusinan staf medis yang bersiaga dan tiba-tiba mengangkat suaranya, sumber ginjal untuk pengganti ayah mertua saya disediakan oleh Tuan Muda Jin. Aku tidak sebaik Tuan Muda Jin. Aku akan menggantikan ginjal ayah mertuaku. Terima kasih Tuan Jin. Semua orang penasaran, terlihat jelas bahwa menantu yang datang berkunjung itu sedang frustasi. Bagaimana dia bisa begitu menyanjung saingan cintanya dalam sekejap mata? Bodoh, inilah yang dipikirkan semua orang. Li Ruoxi juga kaget dengan penampilan Ji Fei, tapi dia tetap senang dia menghadapi kenyataan. Setidaknya kamu bisa jujur. Jin Lingbin menegakkan punggungnya dan berkata, senang mengetahuinya. Jika kamu mencintai seseorang, kamu harus melindunginya dari angin dan hujan saat dia membutuhkannya, daripada menjadi pengecut. Meskipun Li Ruoxi menolak menikah denganku, aku ingin membalas dengan kebaikan dan memberitahu dia bahwa menolakku adalah sebuah kesalahan. Bang, ada tepuk tangan dan pujian di pintu ruang gawat darurat. Wajah cantik Li Ruoxi memerah dan suasana hatinya menjadi semakin rumit. Bahkan berdoalah dalam hati, jangan pernah mengucapkan apa yang kamu janjikan, kalau tidak kamu akan mati sekarang. Dia berharap menunggu sampai berita operasi ayahnya keluar sebelum menentukan pilihan. Wow, pintu ruang gawat darurat terbuka, dan Zhang Bo, Hu Yidao, dan yang lainnya keluar dengan senyuman di wajah mereka. Mata kedua orang itu pertama kali tertuju pada wajah Ji Fei, dan mereka tersenyum dan mengangguk, menandakan bahwa mereka sudah selesai. Zhang Bo memandang Li Ruoxi dan berkata, operasinya berhasil dan ginjalnya sangat bagus. Tidak hanya cocok, tetapi juga ginjal seseorang berusia 20-an. Ayahmu akan menjadi muda kembali di masa depan. Ah, Li Ruoxi dan Jiang Qing berteriak kaget. Tuan Muda Jin luar biasa. Beberapa orang yang mengenal Jin Lingbin memimpin dengan berteriak, dan kemudian mereka bertepuk tangan lagi. Saat ini, Jin Lingbin tidak hanya menjadi pahlawan dan pelindung bunga, tetapi juga membalikkan citranya sebagai seorang playboy. Jika bukan karena permintaan Jin Lingbin yang tidak tahu malu untuk pergi tidur, Li Ruoxi mungkin akan terharu dan terkejut. Sekarang, sebaliknya, saya malah semakin menghina dan memandang rendah. Zhang Bo dan Hu Yidao menatap Ji Fei dengan bingung dan menemukan bahwa dia selalu memiliki senyuman di matanya. Jin Lingbin melangkah maju, memandang Li Ruoxi, dan berkata dengan penuh kasih sayang, Ruoxi, dalam hatiku, kamu adalah wanita paling sempurna, wanita yang paling kucintai. Aku bersedia melakukan apapun untukmu. Perasaan ini, pemandangan ini, sebuah pengakuan sejati. Menyentuh banyak orang, tepat ketika Li Ruoxi hendak menolak secara langsung, tiba-tiba terjadi kekacauan di pintu masuk lift, dan kemudian ada pria dan wanita yang berteriak, tolong selamatkan anakku. Kerumunan bubar, dan Li Boli serta istrinya Guo Jiajia bergegas mendorong pasien tersebut. Apa yang terjadi? Jin Lingbin mengenal orang tua Li Fufeng. Ketika dia mendengar sesuatu terjadi pada Li Fufeng, dia segera melangkah maju untuk bertanya. Tuan Jin, kedua ginjal anakku diambil. Suara Li Boli serak dan asap keluar dari tenggorokannya. Ah, Jin Lingbin berteriak, merasakan otaknya berdengung, dan firasat buruk mulai muncul secara spontan. Dia memandang Ji Fei, masih tersenyum polos, hanya saja senyuman ini menjadi begitu jahat di matanya. Ji Fei, kamu, Jin Lingbin menyesal berteriak dan segera menutup mulutnya. Ginjal itu diperoleh kaumnya, dilaporkan kepadanya, dan diambilnya darinya. Tidak bisa mengatakannya, ada apa dengan Ji Fei? Li Ruoxi bertanya dengan nada mendesak. Tidak apa-apa, Jin Lingbin menggelengkan kepalanya dan menatap Zhang Bo, cepat selamatkan dia. Zhang Bo berkata dengan dingin, kami tidak akan mengobatinya. Bab 9 Jin Lingbin muncul kata-kata Zhang Bo mengejutkan para dokter. Rumah sakit menyelamatkan yang terluka, namun direktur mengatakan dia tidak dapat disembuhkan. Li Boli terkejut, meskipun keluarga Li adalah keluarga kelas 2, namun masih memiliki sejumlah energi, putranya sakit dan tidak dirawat. Li Boli tampak galak dan berkata, Dekan Zhang, apakah Anda yakin dengan apa yang Anda bicarakan? Panggil keamanan dan keluar. Zhang Bo penuh momentum dan mengejutkan semua orang. Zhang Bo tahu tentang urusan keluarga Li. Ji Fei merasa terhina dan melihatnya dengan matanya sendiri. Ketika seseorang seperti leluhur Anda sendiri dipermalukan, apakah Anda masih ingin menyelamatkan muka pihak lain? Li Boli awalnya ingin berteriak, tetapi melihat Zhang Bo serius, dia merasa cemas. Waktu adalah hidup, dan berpindah rumah sakit akan menunda perawatan. Tuan Jin, tolong bantu saya meminta Dekan Zhang untuk menyelamatkan orang ini. Rawat inap Li Boyang diselesaikan oleh Jin Lingbin,
dia tahu bahwa Jin Lingbin memiliki hubungan yang baik dengan Zhang Bo, jadi dia meminta bantuan. Jin Lingbin baru saja tertegun. Dekan Zhang, beri aku wajah dan cepat selamatkan orang. Kamu ingin bertatap muka dengan siapa? Zhang Bo bertanya. Jin Lingbin tercengang. Tentu saja ini aku. Oh, kamu? Apakah kamu bertatap muka denganku? Wajah Jin Lingbin memerah, seperti baru ditampar 2 kali. Dengan sensasi terbakar, Dekan Zhang, saya Jin Lingbin dari grup Jin. Aku juga tahu bahwa ayahmu adalah Jin Minglu. Apakah ini berguna? Hati Jin Lingbin sakit karena didorong. Zhang Bo merasa seperti baru saja meminum bubuk mesiu. Guo Jiajia memandang Zhang Bo. Li Bo yang dirawat di rumah sakit karena hubungannya dengan Tuan Muda Jin. Mengapa Anda tidak memberikan wajah Tuan Muda Jin sekarang? Oh, Zhang Bo mencibir. Apakah Li Bo yang dirawat di rumah sakit karena hubungannya dengan Jin Lingbin? Semua orang memandang Zhang Bo yang menanyakan pertanyaan itu dengan bingung. Bukankah dia mengenalmu? Li Ruoxi bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak kenal dia. Ayahmu dirawat di rumah sakit tidak ada hubungannya dengan dia. Sial, aku tahu siapa ayahmu. Sangat langsung. Apa? Li Ruoxi menutup mulutnya dan berseru, menatap Jin Lingbin dengan bingung. Wajah Jin Lingbin menjadi lebih panas dan memerah, dan dia merasa sosoknya yang tinggi di depan Li Ruoxi tiba-tiba mengalami retakan yang dalam. Oh, Zhang Bo, aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan keberanian. Karena kamu tidak memberiku wajah, aku tidak akan memberimu wajah di masa depan. Melihat Li Bo Li, ayo pergi ke rumah sakit lain. Untuk menyelamatkan mukanya, dia memandang Hu Yidao dan berkata, Dr. Hu, silakan pergi dan lakukan operasi pada teman baik saya Li Fufeng. Memikirkan Hu Yidao dan seluruh keluarganya terbang untuk menyelamatkan orang. Meskipun ayahnya mengatakan sepertinya mereka tidak diundang oleh keluarga Jin. Tetapi memikirkan Hu Yidao menanyakan kabar ayahnya ketika mereka pertama kali bertemu dengannya, dia pasti seorang teman. Saya ingin mendapatkan kembali wajah saya dan mengembalikan citra saya. Hu Yidao sudah lama melihat bahwa dia sedang mengejek Ji Fei, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji Zhang Bo di dalam hatinya. Jin Lingbin, apakah kamu mengenalku? Mengapa aku harus mentraktir temanmu? Dahi, semua orang di tempat kejadian melebarkan mata mereka. Baru saja mereka mengira Zhang Bo sengaja mempersulit Jin Lingbin, dan semua orang yang mengira Hu Yidao akan kehilangan muka menjadi hancur. Li Ruoxi bertanya lagi, Dr. Hu, bukankah Tuan Jin yang memintamu untuk merawat ayahku? Tuan Muda Jin, bisakah dia disebut Tuan Muda di hadapanku? Bisakah dia menyenangkanku? Bahkan ayahnya tidak memiliki kemampuan ini. Ledakan kata-kata terakhir diucapkan seperti guntur di hati Li Ruoxi. Dia tiba-tiba teringat bahwa Ji Fei mengatakan bahwa belum tentu siapa yang mengundangnya. Pada saat itu, dia mengira Ji Fei bosan, mencari muka, dan ingin mendapat pujian. Melihat Ji Fei, dia masih tersenyum naif. Apa yang terjadi? Li Ruoxi tercengang. Jin Lingbin berdiri di sana, seperti bawang, dikupas lapis demi lapis, merobek kemuliaan yang pernah menutupi tubuhnya sedikit demi sedikit, mengungkapkan kemunafikan yang telanjang di dalam. Dia tadi sangat tinggi, tapi sekarang dia sangat kecil dan menyedihkan. Pada saat ini, aku berharap bisa menemukan celah di tanah dan merangkak ke dalamnya, dan bahkan lebih berharap lagi aku bisa menarik napas. Wajahnya benar-benar hilang. Oke, kamu baik-baik saja. Butuh waktu cukup lama sebelum Jin Lingbin mengeluarkan beberapa patah kata. Suaranya kental dan penuh amarah. Melihat Li Ruoxi, saya tidak tahu mengapa mereka begitu gugup, tapi saya memberikan sumber ginjal paman saya. Ini tidak bisa dipalsukan. Jin Lingbin tidak ingin usahanya sia-sia. Bahkan jika dia menjatuhkan Li Ruoxi sekali, dia akan mengkhianati Ji Fei dan membuatnya sangat malu untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Li Ruoxi sedikit bingung sekarang. Tetapi jika menyangkut sumber ginjal, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Percepat, lihat apakah itu ada di sana. Ledakan. Bersamaan dengan teriakan tersebut, terdengar langkah kaki, dan sekelompok petugas polisi bergegas mendekat. Masa yang begitu ketakutan pun langsung berpisah. Polisi melihat Li Bo Li dan berkata, kami telah membuka penyelidikan atas sumber ginjal putra Anda yang hilang, dan sekarang kami mencurigai orang yang mencuri ginjal tersebut adalah Jin Lingbin. Apa? Tidak hanya keluarga Li, tapi Jin Lingbin sendiri juga berseru. Dia tidak melakukannya. Selain itu, bagaimana kita bisa menyerang sahabat kita Li Fufeng? Rasa dingin muncul di punggungnya, dan dia menatap Ji Fei, memikirkan rencananya dengan Li Fufeng. Itu dia. Ji Fei tiba-tiba merasa tidak enak. Tapi Ji Fei hanya tertawa. Jin Lingbin,
tolong kembalikan ginjal anakku. Li Fufeng telah membantumu mendapatkan Li Ruoxi, dan bahkan berjanji padamu dari awal sampai akhir, kamu benar-benar menyerang anakku. Ledakan, Jin Lingbin mengusirnya. Apakah kamu tidak mendapat keuntungan apapun? Saya menghabiskan 10 juta untuk bermain dengannya selama 1 malam, dan mencampakkannya keesokan harinya, tetapi keluarga Li Anda mendapat 10 juta, dan Anda masih dapat menemukan Li Ruoxi wanita tercela. Alasan ini dibenarkan untuk mengusir keluarga mereka. Saya juga membantu keluarga Li Anda. Jin Lingbin juga marah dan menjelaskan semuanya. Jin Lingbin, aku akan bertarung denganmu. Guo Jiajia bergegas maju seperti orang gila. Wanita gila, aku tidak menyentuh putramu, apalagi mencuri ginjalnya. Kami memiliki bukti video di sini. Beberapa tersangka telah ditangkap dan mengakui perilaku Jin Lingbin. Seorang polisi melangkah maju, mengeluarkan borgol, dan langsung memborgolnya di pergelangan tangan Jin Lingbin. Bukan aku, itu dia, ini salah Ji Fei. Ketika Jin Lingbin melihat dia ditangkap, dia pingsan dan berteriak keras. Semua mata terfokus pada Ji Fei. Ji Fei tersenyum naif. Jin Lingbin baru saja mengatakan bahwa dia menyediakan sumber ginjalnya. Apakah kalian semua mendengarnya? Tidak ada yang menjawab, tapi itu benar. Namun, semua orang merasakan rasa takut. Sepertinya semuanya sudah direncanakan oleh Ji Fei. Mengingat kembali saat Ji Fei bahkan berterima kasih kepada Jin Lingbin atas sumber ginjalnya, ketulusan dan pujian semacam itu membuat Ji Fei tak terduga di mata semua orang. Senyuman polos penuh misteri di mata semua orang saat ini. Tidak ada lagi yang menganggap dia bodoh. Ji Fei, jadi kamu mempermainkanku. Tidak peduli betapa bodohnya Jin Lingbin, dia sudah memahaminya saat ini. Sanjungan tadi sengaja untuk membuktikan bahwa dialah yang menyediakan sumber ginjalnya. Memikirkan betapa sombongnya penampilanku barusan, rumput dan kuda lumpur yang tak terhitung jumlahnya berlarian di hatiku. Ji Fei tersenyum dan merentangkan tangannya. Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Saya hanyalah seorang penjaga keamanan kecil, menantu yang berkunjung, dan apa yang Anda sebut pecundang. Dia berjalan ke ranjang rumah sakit Li Boyang, yang tidak sadarkan diri di bawah pengaruh bius, dan dengan lembut mendorongnya ke atas. Hanya jika ginjalmu baik, kamu dapat memiliki kesehatan yang baik. Jika ayah mertuamu baik, ibu mertuamu akan lebih baik. Hanya jika istriku bahagia barulah aku bahagia. Dia berjalan pergi dengan santai, meninggalkan sekelompok orang yang tercengang. Li Ruoxi melihat punggung Ji Fei dan tiba-tiba merasa sangat aneh, namun sangat tinggi. Memikirkan pikiran yang tak terhitung jumlahnya di benakku beberapa hari terakhir ini, dan berbagai cara meremehkan Ji Fei, rasanya sama menyakitkannya dengan dipukuli dengan kejam, dan aku bahkan mengutuk diriku sendiri secara diam-diam. Tak tahu malu, sedih, ketika saya memikirkan tentang konspirasi antara keluarga Li dan Tuan Jin, saya merasakan kemarahan dan penghinaan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, seolah-olah saya telah memasuki dunia es. Ketika aku memikirkan bagaimana Li Fufeng dan Jin Lingbin mencoba mempermainkanku, aku merasa semakin takut. Beruntung saya bertekad untuk menunjukkan kesetiaan saya dengan mati. Jika tidak, bagaimana saya bisa menghadapi Ji Fei, memikirkan tentang anugerah penyelamatan nyawanya. Jika bukan karena dia, aku akan mati, bahkan mungkin tidak seluruh tubuhku. Memikirkan hal ini membuat seluruh tubuhku mati rasa, dan pada saat yang sama, aku merasa bersalah, terhina, dan malu dengan hutangku. Bu, istriku, cepat kembali dan jaga ayah. Suara Ji Fei terdengar di kejauhan, dan ibu serta putrinya sepertinya terbangun dari mimpi, mengejar mereka dengan emosi yang sangat rumit. Ji Fei, kamu telah menungguku, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Raungan kesedihan dan kemarahan Jin Lingbin terdengar di belakangnya. Bab 10 terkejut lagi. Li Boli terlihat sangat jelek, putranya kehilangan kedua ginjalnya dan meninggal di rumah sakit. Bahkan Raja Surga dan saya tidak akan berani menyakiti putranya. Mendengus, sambil mendengus dingin, dia melambai dan membawa orang-orang menjauh dari rumah sakit pokok. Apakah anakku sangat tidak berguna? Ginjalnya pasti ada di tubuh Li Boyang, teriak Guo Jiajia di belakangnya. Li Boli mengeluarkan ponselnya dan langsung menelepon. Aku ingin Ji Fei mati, aku ingin ginjal Li Boyang. Di bangsal, Li Ruoxi dan ibunya Jiang Qing berdiri di samping ranjang rumah sakit. Keduanya sangat terkendali, mata mereka menatap Ji Fei dari waktu ke waktu. Siapa dia? Meskipun dia tidak yakin untuk dirawat di rumah sakit, Ji Fei lah yang mengundang Hu Yidao. Namun, baru saja Jin Lingbin dituduh mencuri ginjal oleh Ji Fei, dan sekarang aku merasa takut jika memikirkannya. Rencana Ji Fei benar sekali,
memikirkan betapa bersyukurnya dia kepada Jin Lingbin sebelumnya, dan betapa dia bahkan ingin membalasnya dengan tubuhnya. Li Ruoxi merasakan wajahnya terbakar. Dia mengumpulkan keberaniannya dan menatap Ji Fei. "Siapa kamu? Suamimu, menantumu yang tinggal di rumah tampak serius." "Bohong, aku bertanya padamu apa yang kamu lakukan sebelumnya. Keamanan, apakah kamu tidak melihatku mengenakan seragam keamanan ketika aku menyelamatkanmu?" Anda, hati Li Ruoxi penuh dengan fitnah. Hanya hantu yang akan mempercayainya. "Ji Fei, aku tidak tahu apa yang kamu lakukan. Keluarga kami hanyalah keluarga biasa. Sangat tidak cocok untuk merekrut menantu karena kami tidak mampu membelinya." Melihat Li Ruoxi tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, Jiang Qing ingin menggerakkan hatinya secara emosional. "Bu, aku besar dan bulat, jadi aku tidak bisa menghasilkan banyak uang. Tapi aku masih bisa menghasilkan cukup uang untuk menghidupi diriku dan keluargaku." Li Ruoxi mengerutkan bibirnya. Dengan sosok kurus seperti itu, dia masih memiliki tubuh besar dan pinggang bulat. "Beraninya kamu mengatakannya? Apa tingkat pendidikanmu?" Ji Fei menyeringai dan berkata, "Kelas 2 sekolah dasar." Li Ruoxi memandang Ji Fei yang menjawab dengan main-main dan hampir muntah darah di tempat. Benar-benar buta huruf, berdengung, ponsel Ji Fei bergetar 2 kali. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihatnya sekilas. Itu adalah pesan dari Phoenix. Li Boli tidak tahu harus hidup atau mati. Ji Fei meletakkan ponselnya dan menatap ibu dan putrinya. "Sayang, aku lapar, pergi beli makanan dan kembalilah. Bu, kamu juga bisa jalan-jalan untuk bersantai. Tidak baik tinggal di rumah sakit untuk waktu yang lama." Li Ruoxi, "Pergilah sendiri, Jiang Qing, saya tidak akan keluar." "Kalian semua pergi." Ji Fei mendorong mereka keluar terlepas dari penolakan ibu dan anak mereka. Li Ruoxi sangat marah hingga dia menghentakkan kakinya, tapi pintunya sudah tertutup. Ibu dan putrinya akhirnya memikirkan bagaimana Ji Fei kembali membeli makanan beberapa hari terakhir ini, lalu keluar. Ji Fei membuka pintu lagi, dengan ekspresi dingin di wajahnya. Beberapa menit kemudian, di pintu bangsal, sekelompok pria berjas hitam berdiri di depan pintu, tampak seperti pembunuh. "Bunuh Ji Fei dan dapatkan hadiah 1 juta. Ambil kembali kedua ginjalnya dan dapatkan hadiah puluhan juta." Ledakan, ketika pemimpinnya berbicara, semua orang tampak terkejut. Bergegas, sambil menangis, orang-orang menyerbu masuk. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Ji Fei berdiri dan menekan bel untuk memanggil perawat. "Apakah ini bangsal Li Boyang?" "Kanan, apakah kamu Ji Fei?" "Kanan, sempurna." Pengawal utama melirik wajah Ji Fei dan melihat bahwa Ji Fei tampak seperti anak laki-laki yang cantik. Dia berkata dengan bercanda, "Kamu memiliki penjaga keamanan kecil sebagai menantumu. Sepertinya selera Li Ruoxi tidak bagus." "Biasa." Menantu laki-laki yang datang ke rumah tersebut justru membunuh cucu majikannya. Memikirkan total hadiah puluhan juta, saya sangat gembira dan kata-kata saya bercanda. "Apakah ada hal lain?" "Tidak apa-apa, segera keluar dari sini." Nada suara Ji Fei tiba-tiba berubah dingin. Suaranya tidak keras, tapi terasa dingin. "Apakah ini menantu laki-laki?" Semua orang tercengang. Seseorang mencibir, "Kamu, seorang penjaga keamanan kecil, tampaknya cukup mampu untuk pamer. Meskipun kamu hanya berbeda 1 kata dari pengawal kami, kamu tidak akan pernah mencapai sisi lain seumur hidupmu." Begitu dia selesai berbicara, dia melangkah maju dan meninju Ji Fei. "Pimpin, Bang." Ji Fei tidak bergerak, tetapi hanya mengangkat kakinya, dan pengawal itu terbang seperti bola, menjatuhkan 2 orang yang bergegas ke arahnya. Ketiga orang itu jatuh ke tanah, berbaring telentang, dan terus-menerus buang air besar. Semua ngeri, tak terbayangkan, gulungan, kaki pengawal yang tersisa gemetar dan dia hampir pingsan di tempat. "Selama dia tidak bisa keluar hidup-hidup hari ini dan mendapatkan ginjalnya kembali, aku bisa memberimu lebih banyak uang." Suara Guo Jia-Jia terdengar di luar pintu. Awalnya dia tidak datang, tetapi ketika dia tiba di rumah sakit, dia mengetahui bahwa jika tidak ada ginjal yang cocok, anggota keluarga dekat hanya dapat mendonorkan ginjalnya. Li Boli memintanya untuk mendonorkan ginjalnya, tetapi dia tidak mau melakukannya jadi dan datang sendiri. "Saya kebetulan melihat pengawal itu ketakutan dan ingin mundur. Memang benar uang bisa membuat dunia berputar." Mendengar bahwa lebih banyak uang dapat diberikan, pengawal itu tiba-tiba merasa seperti sedang menggunakan steroid. Mereka semua berdiri tegak dan menatap Ji Fei dengan mata marah. Ketika Ji Fei melihat Guo Jia-Jia, dia tahu dia tidak bisa bersikap baik. Dia mengangkat jarinya ke arah pengawal itu dan berkata, "Kemarilah."
Tindakannya sembrono dan kata-katanya menghina. Pengawal itu merasa sangat terhina membayangkan diprovokasi oleh menantu laki-laki yang berkunjung. Apa yang akan kamu lakukan? Jiang Qing dan Li Ruoxi kembali dari luar. Patah, Guo Jiajia mengangkat tangannya dan menatap Jiang Qing. Pelacur, kami membantumu menemukan menantu Rui. Tapi kamu malah menyakiti putraku. Aku akan menghajarmu sampai mati. Bang, lalu muncul dua mulut lagi. Jiang Qing pada dasarnya lembut dan tidak pernah berkelahi dengan orang lain, apalagi melakukan gerakan apapun. Li Ruoxi ingin melangkah maju, tapi ditendang ke tanah oleh pengawal di samping Guo Jiajia. Dia memegangi perut bagian bawahnya dan tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Ji Fei sangat marah. Niat membunuhnya menyebar seketika, dan seluruh pemandangan sepertinya terjebak di dalam gudang es. Bang, ledakan, aduh, dentur, serangkaian suara berbeda datang. Ji Fei mengambil satu langkah dan menjatuhkan seseorang. Para pengawal itu mengalami patah lengan atau kaki patah, tergeletak di tanah satu persatu sambil meratap. Darah menetes dan tulang patah, entah merah cerah atau putih. Jangan menunjukkan belas kasihan dan mengejutkan semua orang. Tidak hanya Guo Jiajia, Li Ruoxi dan ibunya juga merasa mati rasa. Saat berikutnya, Ji Fei sudah berada di depan Guo Jiajia. Patah, dia meraih pergelangan tangan kanannya yang baru saja memukul Jiang Qing. Bu, dia tidak akan pernah memukul mulutmu dengan tangan ini lagi. Klik, menarik tangannya ke atas. Pergelangan tangan kanan Guo Jiajia sejajar dengan lengan bawah, namun dengan telapak tangan menghadap ke atas. Aduh, Guo Jiajia menjerit seperti babi yang disembelih, dan ratapannya bergema. Ji Fei mendatangi pengawal yang baru saja menendang Li Ruoxi hingga salah satu lengannya patah dan melolong sambil menutupi lengannya. Kamu tidak perlu berjalan lagi dalam hidupmu. Tidak mau? Pengawal itu memikirkan penderitaan Guo Jiajia dan hendak meminta belas kasihan ketika kaki Ji Fei sudah tersapu ke bawah. Klik, suara tajam tulang patah terdengar, berdebar. Tubuh kuat pengawal itu mula-mula menjadi lebih pendek, kemudian jatuh ke tanah telentang, mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, dan pingsan di tempat. Ji Fei membantu Li Ruoxi berdiri dan memandang Guo Jiajia dan yang lainnya yang meratap. Jika ada di antara kalian yang berpikir umurmu panjang, datang dan coba sentuh istri dan orang tuaku, tenang seperti air. Namun seperti pedang maut, tertancap di hati mereka. Semua gemetar. Apa yang telah terjadi? Zhang Bo bergegas membawa seorang perawat. Bersambung,